Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami untuk mata kuliah jurnalistik dengan topik mengonstruksi berita. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa hal penting tentang bagaimana berita itu dibangun mulai dari judul, terase berita, hingga penyusunannya secara utuh. Saya Gita Aulia yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan ada teman-teman saya juga yang akan membantu dalam menyampaikan materi. Yang pertama ada Kang Adit, lalu ada Kang Wiryawan, dan yang terakhir ada Teh Restu. Baik, sebelum ke materi mengonstruksi berita, kita harus tahu dulu apa sih itu berita. Jadi, menurut KBBI, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Bisa juga diartikan sebagai kabar atau laporan tentang suatu kejadian. Berita juga bisa bermakna pemberitahuan atau pengumuman. Lalu selanjutnya menurut Kusumaningrat pada tahun 2017 halaman 39, berita adalah laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik dan penting bagi hayalah yang disajikan oleh media dalam bentuk naskah atau tertulis. Jadi secara ringkasnya berita itu adalah laporan yang aktual tentang peristiwa penting yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Selanjutnya, bagaimana sih memperoleh dan mengenali sumber berita? Nah, di sini menurut Andi Andrianto pada tahun 2011 halaman 54, memperoleh berita merupakan tahap awal dalam proses jurnalistik yang menuntut ketajaman wartawan dalam mencari fakta dan peristiwa yang bernilai berita. Andi Andrianto juga menegaskan bahwa berita tidak datang sendiri kepada wartawan, melainkan wartawan juga harus aktif untuk mencari, menggali, dan menelusuri sumber informasi melalui pengamatan, wawancara, dan juga riset data. Nah, di sini juga Andi Andrianto juga menguraikan 3 cara utama untuk memperoleh berita. Yang pertama ada observasi langsung atau reportase lapangan. Jadi wartawan dapat atau datang ke lokasi peristiwa untuk mengamati sendiri. Lalu yang kedua ada wawancara atau interview. Jadi wartawan di sini tuh menggali informasi dari sumber secara langsung. Lalu yang ketiga ada dokumentasi dan juga riset data. Jadi wartawan di sini tuh menelusuri seperti dokumen, arsip, dan data sekunder dari lembaga terpercaya. Lalu selanjutnya menurut Andi Andrianto pada tahun 2011 halaman 60, sumber berita harus memiliki kejelasan identitas dan kredibilitas. Kenapa? Karena dari sumber inilah keakuratan berita ditentukan. Jadi wartawan wajib memastikan bahwa sumber berita dapat dipercaya, relevan, dan memiliki kapasitas terhadap topik yang diberitakan. Lalu Andi Andrianto juga mengkelompokkan sumber berita menjadi 2. Yang pertama ada sumber premier. Jadi yang dimaksud sumber premier ini orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa seperti pelaku, saksi, dan juga korban. Lalu yang kedua ada sumber sekunder, yaitu pihak yang memiliki informasi tambahan seperti pejabat, peneliti, dan juga dokumen resmi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada teknik wawancara berita. Nah, yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum wartawan melakukan wawancara. Karena persiapan yang matang akan membuat hasil wawancara itu lebih terarah, efektif, dan juga menghasilkan informasi yang lebih akurat. Ada 4 jenis persiapan utama di sini. Yang pertama ada persiapan fisik. Wartawan harus dalam kondisi tubuh yang sehat dan juga siap bekerja di lapangan. Contoh seperti tidur yang cukup agar tidak kelelahan saat wawancara. Yang kedua ada persiapan mental. Wartawan juga perlu menyiapkan diri secara mental, artinya harus percaya diri dan juga sopan dalam berbicara. Bukan hanya itu, wartawan juga harus siap menghadapi berbagai situasi seperti waktu wawancara yang sering berubah-ubah atau narasumber yang sulit untuk diwawancarai.
Selanjutnya ada persiapan teknis. Nah, persiapan teknis ini berhubungan dengan alat dan perlengkapan yang digunakan dalam wawancara, semisal mengecek fungsi perekam atau kamera, mikrofon, handphone, terus menyiapkan catatan dan memastikan semua alat berfungsi dengan baik. Dan juga memastikan lokasi wawancara sudah diketahui dan mudah dijangkau. Selanjutnya, menyusun outline atau kerangka wawancara. Nah, outline ini membantu agar wawancara berjalan terarah dan juga tidak keluar dari topik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penentuan tema. Menentukan topik utama yang akan dibahas dalam wawancara. Contoh seperti dampak penggunaan media sosial terhadap pelajar. Yang kedua, ada menentukan angle atau sudut pandang. Nah, dalam menentukan angle ini adalah menentukan dari sisi mana berita akan diangkat. Contoh seperti dari sisi pendidikan, psikologi remaja, atau peran orang tua. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan yang relevan, berurutan dari umum ke khusus. Contoh seperti, apa pendapat Anda tentang pengaruh media sosial terhadap siswa? Dan juga bagaimana cara sekolah mengatasinya. Nah, itu contoh dari menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan. Selanjutnya ada menentukan narasumber. Nah, dalam menentukan narasumber, kita harus memilih orang yang tepat untuk diwawancari sesuai tema yang akan kita bahas. Contoh seperti kalau kita ingin membahas tentang sekolahan, berarti kita harus mewawancarai seperti guru BK, siswa, atau pakar pendidikan. Yang kelima, kita membuat janji dengan narasumber. Sebelum kita mewawancarai, kita harus menghubungi dulu narasumber terlebih dahulu agar waktu dan tempat wawancara lebih tertib dan juga lebih profesional. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap ini adalah saat wartawan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Di sini keterampilan berkomunikasi, etika, dan juga sikap profesional sangat dibutuhkan agar wawancara berjalan dengan lancar, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan juga mendalam. Di sini ada poin datang tepat waktu atau on time. Menepati janji itu menunjukkan profesionalitas dan juga menghargai waktu narasumber. Lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah saat wartawan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Nah, di sini keterampilan berkomunikasi, terus etika dan juga sikap profesional itu sangat dibutuhkan agar wawancaranya itu berjalan dengan lancar serta menghasilkan informasi yang lebih akurat dan juga mendalam. Poin-poin yang perlu diperhatikan yaitu seperti datang tepat waktu atau on time. Nah, dalam menepati janji itu menunjukkan sikap profesionalitas dan juga menghargai narasumber. Terus bersikap sopan dan juga memperkenalkan diri. Nah, sebelum mulai wawancara, wartawan juga harus menyapa narasumber terlebih dahulu dengan sopan dan juga memperkenalkan diri dengan jelas. Nama kita siapa dan juga dari media mana kita misalkan. Terus lanjut ke poin selanjutnya, perkenalkan masalah yang akan diajukan. Nah, sebelum mulai bertanya, wartawan itu diwajibkan untuk menjelaskan tujuan wawancaranya dan juga topik utama yang akan dibahas. Tujuannya itu agar narasumber paham konteks wawancara dan tidak merasa diserang oleh pertanyaan yang datang tiba-tiba. Selanjutnya, membuat suasana lebih santai. Nah, wawancara akan lebih efektif jika suasana tidak tegang. Wartawan harus menunjukkan sikap ramah dan juga terbuka. Selanjutnya, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan namun relevan. Nah, pertanyaan pembuka sebaiknya ringan, seperti latar belakang atau pendapat umum. Baru setelah itu masuk ke inti masalah. Namun jika narasumber tampaknya tertutup, gunakan pertanyaan tidak langsung agar ia tetap mau berbicara tanpa merasa diinterogasi. Selanjutnya, dengarkan dengan baik juga jawaban narasumbernya. Mendengarkan dengan sesama sangatlah penting agar wartawan bisa menangkap makna yang tersirat dari jawaban, terus mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih tajam, menunjukkan rasa hormat kepada narasumber. Terus selanjutnya ada menjaga pembicaraan tetap pada topik. Wartawan harus bisa mengarahkan wawancara agar tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan dengan tema yang diberitakan, seperti itu. Terus gunakan daftarnya juga pertanyaan dan outline sebagai panduan. Selanjutnya, jangan mendebat narasumber.
Nah, tugas wartawan bukanlah berargumen, tapi menggali informasi. Kalau ada jawaban yang berbeda dengan pandangan, cukup catat dan bisa dikonfirmasi kembali dengan narasumber lain. Seperti itu. Terus juga beri kesempatan narasumber menambahkan keterangan. Nah, sebelum menutup wawancara, beri juga kesempatan narasumber menambahkan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Kadang, informasi penting itu justru muncul di bagian akhir ketika suasana lebih cair. Seperti itu. Terus menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Jika narasumber meminta agar namanya tidak disebut, wartawan pun wajib menghormati permintaan itu. Itu adalah hal penting untuk melindungi keselamatan dan privasi narasumber. Terus mengucapkan terima kasih dan juga menjalin hubungan baik setelah wawancara selesai. Ucapkan terima kasih dengan tulus atas waktunya. Terus meminta izin waktu untuk menghubungi kembali jika nanti dibutuhkan klarifikasi atau wawancara lanjutan. Ini sangat membantu untuk relasi baik dengan narasumber atau untuk liputan berikutnya. Mungkin segitu dari saya lanjutkan ke moderator. Selanjutnya ada teknik menulis berita. Secara umum, penyusunan struktur teks berita ditulis dengan menggunakan pola penulisan atau teknik piramid terbalik atau inverted pyramid dan mengacu pada unsur teks berita yaitu yang mengandung 5W1H. Itu menurut Willing Barus tahun 2010 halaman 87. Lalu selanjutnya ada contoh piramid terbalik. Nah, kan di piramid terbaliknya terbagi jadi 5. Nah, yaitu di bagian paling atas ada headline atau judul berita, lalu bagian kedua ada lead, yaitu teras berita, lalu di bagian ketiga atau di bagian tengah ada bridge, yaitu perangkai, lalu bagian keempat ada body atau tubuh berita, lalu yang bagian kelima yang paling bawah ada leg, yaitu kaki berita. Nah, metode ini lebih banyak digunakan karena biasanya redaktur media massa akan memotong bagian yang dianggap kurang penting. Bagian yang penting ada di bagian bawah. Dengan begitu, kalimat-kalimat yang dibuang itu tidak akan mengurangi makna artikel, asalkan ditulis dalam bentuk piramid terbalik. Untuk selanjutnya ada syarat judul berita. Menurut Sumadiria tahun 2017 halaman 126 sampai 127 mengemukakan bahwa judul berita yang baik harus memiliki syarat-syarat judul. Syarat-syarat judulnya beritanya itu adalah yang pertama, ada provokatif. Yaitu provokatif adalah judul yang dibuat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda seketika untuk membaca berita yang ditulis. Lalu yang kedua, ada singkat dan padat. Judul beritanya yaitu harus memiliki cerita yang singkat dan padat dan lugas lalu tegas. Lalu yang ketiga, ada relevan. Judul berita yang harus diambil dari teras berita adalah judul yang tidak menyimpang dari teras berita. Lalu yang keempat ada fungsional. Fungsional artinya setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tidak tergantung pada kata lain, serta memiliki arti yang tegas dan jelas. Baik, yang kelima ada formal, yaitu judul berita berbeda dengan artikel yang sifatnya informal, maka judul berita wajib bersifat formal. Lalu yang keenam ada representatif. Representatif berarti judul berita yang sudah ditetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita, merujuk pada logika dan kaidah penelitian ilmiah. Lalu yang ketujuh ada merujuk pada bahasa baku. Judul adalah identitas penting sebuah berita. Sebagai identitas, lalu tentu sebagai posisi dan reputasi media yang memuat, menyiarkan atau yang menayangkan itu bisa dipertaruhkan. Lalu yang terakhir ke-8 ada spesifik. Spesifik yaitu berarti judul berita jangan menggunakan kata-kata umum. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masuk ke bagian fungsi teras berita. Pertama, mari kita bahas dulu fungsi dari teras berita itu sendiri. Teras berita atau lead memiliki peran penting karena menjadi bagian pembuka yang menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk melanjutkan membaca atau tidak.
Ada 4 fungsi utama dari teras berita, yaitu yang pertama, atraktif. Artinya, teras berita harus mampu menarik perhatian pembaca dan membangkitkan minat terhadap topik yang dilaporkan. Yang kedua, introduktif, yaitu mengantarkan pokok persoalan dengan tegas dan jelas agar pembaca langsung memahami inti beritanya. Yang ketiga, korelatif, berfungsi menghubungkan paragraf pertama dengan paragraf berikutnya agar alur berita mengalir dengan logis. Yang keempat, penumbuh kredibilitas, di mana teras berita yang efektif menunjukkan ketajaman dan akurasi seorang jurnalis dalam penyajian fakta inti. Jadi bisa dibilang teras berita itu seperti pintu utama sebuah rumah. Kalau pintunya menarik dan jelas tujuannya, pembaca akan mau masuk dan tinggal di dalam berita itu. Lanjut ke bagian jenis-jenis berita. Selanjutnya, menurut Sumadiria 2006, teras berita dibagi menjadi 12 jenis, tergantung dari fokus dan cara penyajiannya. Beberapa di antaranya adalah who lead, berfokus pada pelaku peristiwa, what lead, menonjolkan peristiwa yang terjadi, when lead, menekankan pada waktu kejadian, where lead, fokus pada lokasi peristiwa, why lead, menjelaskan sebab terjadinya peristiwa, how lead, memaparkan bagaimana peristiwa terjadi. Selain itu, ada juga jenis-jenis lain seperti contrast lead, menggambarkan dua hal yang bertentangan, quotation lead, menggunakan kutipan langsung dari narasumber, question lead, membuka dengan pertanyaan, descriptive lead, menjelaskan suasana atau detail peristiwa, narrative lead, memakai gaya bercerita, dan exclamation lead, menggunakan kalimat seru untuk menarik perhatian. Jenis-jenis ini membantu jurnalis dalam memilih gaya penyajian yang paling tepat agar berita terasa hidup dan mudah dipahami. Demikian penjelasan mengenai fungsi dan jenis-jenis teras berita. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa bagian pembuka berita memiliki peran besar dalam membangun ketertarikan, alur, dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Sekian penyampaian materi yang dapat kami bawakan. Izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi hari ini bahwa mengkonstruksi berita adalah proses mencari, meliput, dan menulis berita secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat, menarik, dan beretika. Wartawan harus mampu memperoleh berita dari sumber yang kredibel, melakukan wawancara efektif, menulis dengan teknik piramida terbalik, serta membuat judul dan teras berita yang padat dan menarik. Dengan demikian, berita yang dihasilkan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.